saya Cynthia Limarga dengan NPM 2411030. Saya berada di kelas 1 BUMA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep yang sudah saya dapatkan dari 2 video yang membahas tentang konsep karma dan juga kelahiran kembali dalam ajaran agama Buddha. Setelah saya menontonnya, saya merasa konsep ini sangat relevan juga untuk kita di kehidupan sehari-hari. Nah, penjelasan pertama itu yaitu tentang karma. Kita harus tahu apa itu karma. Karma adalah tindakan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan, yang semuanya didorong oleh niat. Nah, yang menarik itu bukan cuma tindakan itu sendiri yang penting, tapi juga niat di dalamnya. Misalnya, kalau kita membantu seseorang dengan niat yang tulus, itu menciptakan karma baik. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama dengan niat yang buruk, hasilnya juga akan berbeda. Karma ini bekerja berdasarkan hukum sebab akibat. Jadi, setiap tindakan kita adalah benih yang suatu saat akan berbuah. Entah di kehidupan yang sekarang atau itu kehidupan yang akan mendatang. Ada juga beberapa jenis karma. Ada juga karma yang berat, yang akan langsung membawa kita ke akibat yang besar, atau karma yang kebiasaan yang terus membentuk pola hidup kita. Nah, kedua itu adalah penjelasan kelahiran kembali. Bagaimana dengan penjelasan kelahiran kembali? Karena dalam agama Buddha itu, kelahiran kembali adalah proses di mana kesadaran kita terus berlanjut setelah kematian, membawa hasil dari karma yang kita kumpulkan selama hidup. Tapi, dalam Buddhisme tidak ada konsep jiwa atau diri yang tetap. Yang berpindah hanyalah rangkaian kesadaran. Kelahiran kembali ini dipengaruhi oleh karma terakhir yang kita buat, terutama niat atau pikiran terakhir sebelum kita meninggal. Itu sebabnya penting untuk menjaga pikiran tetap positif dan damai, terutama setelah di akhir hayat kita. Hubungan karma dan juga kelahiran kembali itu sangat berkaitan erat. Dan karma yang kita lakukan di kehidupan sekarang itu mempengaruhi di mana kita akan lahir kembali. Entah itu kita lahir sebagai manusia, binatang, atau juga di alam lain. Kalau kita melakukan banyak tindakan baik, kita bisa saja terlahir di alam yang lebih baik. Sebaliknya, tindakan buruk bisa membawa kita ke alam yang lebih rendah. Tapi, yang paling penting adalah kita punya kendali untuk menciptakan karma baru yang lebih baik. Dengan hidup penuh kesadaran, kita bisa memperbaiki pola tindakan kita dan keluar dari lingkaran samsara, yaitu situs kelahiran dan juga kematian, menuju ke pencerahan atau nibbana. Kesimpulannya yaitu memahami karma dan kelahiran kembali ini membuat kita lebih sadar bahwa tindakan yang kita lakukan punya dampak yang besar, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Jadi, menurut saya mulai dari sekarang kita bisa memperbaiki pola hidup kita dengan niat yang baik dan tindakan yang penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton.